Oke, sudah. Oh, siap, bisa off mic dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya dan teman saya Fauzia Nur Aini akan berpresentasi terkait materi yang telah kami lihat dan juga kami review di YouTube terkait perhitungan neraca panas pada industri kimia. Submaterinya nanti ada neraca panas dingin dan juga neraca panas pada industri kimia. Mungkin PPT-nya bisa dipaparkan. Baik, terima kasih Fauzia. Mungkin bisa saya mulai saja perkenalan bagi set yang kedua. Baik, setelah saya sampaikan tadi, nama saya Eldita Rifin dan teman saya adalah Fauzia Nuraini, di mana kode yang dibagikan ke kami adalah kode video C5 dan C6. Selanjutnya, nah, untuk sub pembahasannya tadi saya sampaikan ada neraca panas dan juga neraca dingin, serta ada juga neraca panas kimia. Kemudian apa sih neraca panas dan neraca dingin serta neraca panas kimia, hubungannya dengan mata kuliah rancangan unit produk perikanan ini? Eh, Setelah sejauh yang kami lihat, hubungannya adalah yang pertama nantinya dengan kita belajar rangkaian atau perancangan dari perhitungan neraca panas, perhitungan neraca dingin, perhitungan neraca panas kimia, nantinya akan kita ketahui bagaimana sih kalkulasi dari rancangan untuk unit-unit atau sistem yang nantinya akan merangkai atau mencakup pada suatu industri, baik industri pangan, industri non pangan ataupun industri kimia. Itulah mengapa mungkin kami diajukan atau ditujukan untuk melihat video dengan kode C5 dan C6 ini untuk mengetahui hal tersebut, di mana perhitungan neraca panas, perhitungan neraca dingin, dan perhitungan neraca kimia itu nantinya juga akan berhubungan. Baik, bisa dilanjutkan Fauzia di slide keempat. Nah, perhitungan neraca panas sendiri dan neraca panas dingin ataupun neraca kimia, saya rasa hubungannya yang paling umum itu ada pada energi atau kalor lah istilahnya. Tujuannya jelas, tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya tujuan dari perhitungan neraca panas dalam industri akan berhubungan dengan spesifikasi pada panas, dengan jumlah bahan atau utilitas yang harus diperhatikan pada suatu alat proses, serta total bahan utilitas yang diperhitungkan juga pada industri tersebut. Nah, perhitungan neraca panas ini memakai hukum dasar dari satu termodinamika atau kita kenal sebagai hukum konservasi energi. Bunyinya itu energi tak dapat diciptakan dan tak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti itu. Jadi secara garis besar itu energi, misal energi panas itu tidak dapat kita musnahkan dan tidak dapat kita ciptakan, tapi energi sendiri bisa kita rubah. Kita ketahui salah satu energi yang paling gampang dirubah adalah energi panas dari matahari. Kita bisa rubah dia menjadi energi, bisa energi listrik ataupun energi bunyi. Misalnya pakai panel surya atau pakai mesin atau sebagainya seperti itu. Bisa di next slide Fauzia. Nah, kemudian itu neraca panas dan neraca energi juga merupakan keterangan yang merujuk pada banyaknya massa. Massa ini adalah panas yang masuk, panas yang masuk, panas yang keluar, dan juga yang terakumulasi pada setiap peralatan proses serta berguna untuk penentuan spesifikasi ukuran peralatan yang digunakan atau dirancang. Nah, terdapat persamaan yang paling umum pada neraca panas ini, utamanya pada neraca energi, di mana kalau terakumulasinya energi sama dengan energi masuk, energi keluar dikurangi, kemudian ditambah energi reaksi.
plus minus Q kalor plus minus W plus minus Q loss. Nah, kalau sedangkan yang akumulasi massa itu cukup massa masuk, massa keluar, dan massa reaksi. Kenapa kok berbeda dengan yang akumulasi energi? Ya karena di akumulasi massa tidak memerlukan kalor, tidak membutuhkan kalor, dan tidak membutuhkan berat, dan juga tidak membutuhkan kilos atau panas yang loss atau panas yang istilahnya keluar, tidak terserap, baik itu karena hal tertentu. Itulah kenapa saya tuliskan di bawahnya itu Q dan W akan bersifat atau berasal dari lingkungan sistem. Nah, Q ini akan berasal dari alat yang diberikan pada pendukung sistem, yang mana itu memberikan perubahan suhu pada sistem. Q masuk dan Q keluar berhubungan dengan suhu, karena notabene dia kalor atau energi. Kemudian W itu berasal dari alat yang mendukung sistem, memberikan semua perubahan selain suhu. Misalnya, perubahan volume, perubahan tekanan. Salah satu contohnya di sini saya ambil mesin expand, mesin expander, dan juga mesin kompresor. Di mana kilos atau kehilangan panas dapat berasal dari desain dari sistem tersebut. Berasal dari sistem isolasi yang tidak baik hingga kebocoran pada sistem. Kita bisa membayangkan seperti apa panas, seperti apa W, seperti apa Q dan kilos maksudnya. Bisa di next slide, Fauzia. Kemudian pada perhitungan neraca panas, W itu akan diabaikan atau nilainya 0. Nah, hal tersebut berhubungan dengan persamaan yang memakai simbol plus minus pada Q tadi. Jadi, simbol plus minus tadi dan pada Q dan W tadi, itu tandanya kalau misalnya dia plus, maka diberikan pada saat sistem menerima panas atau membutuhkan panas. Sedangkan kalau minus diberikan pada saat sistem melepas panas atau tidak membutuhkan panas. Istilahnya mungkin kalau misalnya ada steady case, misal akumulasi energi, misal sebuah sistem ini menerima energi, menerima panas, maka terakumulasilah dia plus atau menerima atau membutuhkan. Sedangkan kalau sistem ini akumulasinya itu dia melepaskan panas, tidak membutuhkan panas, maka akumulasi sistem perhitungannya dia minus. Hal tersebut dijelaskan di sini dan pakai sistem dari yang di video diterangkan di C5 itu seperti itu yang dijelaskan. Kemudian pada persamaan tersebut memakai asumsi steady state atau kondisi di mana sistem itu memiliki sifat tak berubah sejalan dengan waktu atau konstan, sehingga akumulasinya sama dengan nol. Sedangkan energi yang terakumulasi tersebut akan dirubah menjadi entalpi atau delta H. Nah, I yang merupakan panas dari lingkungan dan entalpi atau delta H ini adalah panas yang ada pada tiap aliran, baik itu aliran masuk, aliran keluar, karena aliran karena reaksi kimia. Itulah mengapa tadi saya jelaskan di awal ini perhitungannya adalah neraca panas, neraca dingin, dan juga neraca reaksi kimia. Panas itu menerima, dingin itu tidak menerima, tidak membutuhkan, dan reaksi kimia juga begitu juga. Maka akan timbul persamaan lagi, yaitu 0 sama dengan entalpi masuk atau delta H masuk minus entalpi keluar atau delta H keluar plus entalpi reaksi atau delta H reaksi plus minus Q minus Q loss. Seperti itu. Plus minusnya ini bersifat spesifik seperti yang saya sampaikan waktu tadi barusan. Baik, bisa dilanjutkan Fauzia. Nah, kemudian ada perhitungan lagi di mana dijelaskan pada video bahwa entalpi atau delta H itu sama dengan integral T Tref dengan Cp dt serta Q sama dengan N kali Cp kali T min Tref. Nah, persepsi ini itu dijelaskan pada mata kuliah bagian submateri termodinamika atau mata kuliah prodi atau fakultas lain. Di sini
Itu hanya dasarnya saja, perhitungan waktu saya SMA itu saya paham terkait apa itu termodinamika. Nah, intinya itu panas karena perubahan suhu adalah panas sensibel, sedangkan panas karena perubahan fase adalah panas laten. Berikutnya akan ada persamaan lanjutkan dari persamaan atas tadi, di mana delta H keluar atau entalpi keluar itu plus minus kalor atau Q plus minus kilos atau kalor yang loss yang miss sama dengan delta H masuk atau entalpi masuk plus delta H atau entalpi. Nah, reaksi ini berhubungan dengan proses pendinginan atau entalpi atau delta H masuk akan meninggalkan sistem atau melepas sistem dalam kurung minus Q atau kalor atau delta H keluar sama dengan minus kilos. Nah, jika neraca panas pada proses pemanasan, maka akumulasinya 0 sama dengan entalpi atau delta H masuk minus entalpi atau delta H keluar plus entalpi reaksi atau delta H reaksi plus Q min kilos. Ini pemanasan. Sedangkan kalau neraca panas pada proses pendinginan itu 0 sama dengan entalpi atau delta H masuk minus entalpi atau delta H keluar plus entalpi atau delta H reaksi minus di sini minus berbeda dengan yang tadi karena kenapa kok minus? Dia melakukan proses pendinginan atau tidak membutuhkan panas atau melepas kalor minus kilos, kalaupun itu ada kilosnya juga pasti ada karena pada tetapan tadi di awal pasti pada sebuah sistem atau sebuah unit pasti dia akan ada minus kilosnya juga. Kenapa ya? Karena pasti sistem tersebut akan memiliki kalor yang hilang, entah itu melepas atau tidak membutuhkan kalor, seperti itu. Selanjutnya di slide yang ke-8. Nah, di sini ada perhitungan neraca panas pada reaksi kimia, mungkin akan dijelaskan oleh teman Fauzia Nuraini. Saya persilakan. Terima kasih Fauzia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca panas pada reaksi kimia. Nah, pada reaksi kimia itu terdapat dua reaksi, yaitu endotermis dan juga eksotermis. Nah, reaksi eksoterm merupakan nilai perubahan negatif, perubahan dihitung itu dengan hukum Hess, yaitu bunyinya setiap reaksi kimia akan memiliki perubahan total entalpi yang tidak tetap dan tidak akan bergantung pada tahapan atau jalur reaksinya. Maka, perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan sebelum dan akhir pada reaksi yang terjadi. Singkatnya, hukum tersebut dikatakan bahwa entalpi itu harus sebanding lurus dengan perubahan suhu. Penurunan suhu yang terjadi pada reaksi eksoterm dapat mengubah suhu menjadi negatif. Nah, itu akan mengakibatkan perubahan entalpinya juga akan memiliki nilai yang negatif. Nah, sedangkan perubahan entalpi dalam reaksi endoterm itu hasilnya positif. Nah, kenapa kok hasilnya positif? Itu dikarenakan terjadi kenaikan suhu sehingga mengakibatkan perubahan suhu menjadi positif. Next. Nah, reaksi eksoterm ini adalah pembebasan kalor, sehingga suhu sistemnya itu lebih tinggi dari lingkungan. Posisi kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Entalpi sistem semakin berkurang dan adanya kenaikan pada suhu. Bedanya dengan reaksi endoterm, yaitu reaksi endoterm ini lebih membutuhkan kalor untuk diserap, sehingga suhu lingkungannya itu lebih rendah dari suhu sistem. Pada posisi kalor berpindah dari lingkungan ke sistem dan adanya penurunan pada suhu. Pada neraca panas yang ada pada reaksi kimia ini juga terdapat dua tipe, yaitu yang pertama heat of formation atau dilambangkan dengan delta HF, dan yang kedua yaitu heat of combustion yang dilambangkan dengan delta HC. Nah, apa sih yang dimaksud dengan heat of formation, heat of combustion itu? Jadi, heat of formation itu sendiri merupakan panas dalam pembentukan satu mol senyawa dari unsur kimia pada suhu 25 derajat Celcius atau 289 atau 1 atm. Nah, terbentuknya satu mol senyawa
dari unsur-unsurnya itu memiliki syarat. Jadi syaratnya itu harus membentukkan satu mol yang terbentuk atas unsur-unsur yang berada di alam. Untuk heat of combustion sendiri, itu merupakan panas hasil pembakaran sempurna, satu mol senyawa pada suhu 25 derajat Celcius atau 289 K atau 1 atm. Heat of combustion itu dapat disebut juga pembakaran. Perbedaannya dengan pembentukan, yaitu pada produknya dari reaktannya. Nah, jika pembakaran ini, produk dan reaktannya yang dilihat. Kemudian, yang menjadi titik berat dari pembakaran satu mol senyawa itu biasanya menggunakan reaksi yang ditambahkan dengan O2, sehingga yang menjadi satu mol senyawa yaitu reaktan. Nah, next. Di sini ada contoh mengenai heat of formation atau delta HF. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa syarat dari delta HF yaitu terbentuknya satu mol senyawa yang terdiri atas unsur-unsur dari alam. Di sini kan terdapat satu senyawa yaitu CH3OH. Nah, CH3OH ini dapat dikatakan heat of formation karena apa? Ya karena unsur-unsurnya ini dari alam. Unsurnya apa? Yaitu C, H2, dan H2O. Nah, di sini kan ada C ditambah dengan O2, ditambah dengan O2, ditambah dengan H2. Ini memenuhi dari syarat-syarat tersebut, sehingga dapat dikatakan heat of formation. Nah, lalu bagaimana jika tidak memenuhi syarat? Nah, di sini saya ambil contoh, sebetulnya ini saya hapus dulu ya, biar memudahkan kita untuk memahaminya. Di sini saya ambil contoh H2SO3. Nah, pembentukan H2SO3 ini dari H2O ditambah dengan SO3. Nah, ini tidak dapat dikatakan sebagai heat of formation. Karena apa? Karena di sini terdapat senyawa yang bukan dari alam, yaitu SO3. Nah, untuk dapat dikatakan sebagai heat of formation itu bagaimana? Ketika H2SO ini terbentuk dari unsur-unsur alam dan unsur-unsur alam tersebut itu H2, kemudian O2, di sini ada O2, dan juga S. Jika H2SO yang tadi ini terbentuk atas dasar unsur-unsur yang ini, maka dapat dikatakan heat of formation. Tapi berhubung ini terbentuk dari unsur-unsur H2O dan SO3 tidak dapat dikatakan sebagai heat of formation karena yaitu tadi SO3 bukan unsur yang berada di alam. Kemudian next. Nah, di sini ada heat of combustion delta Hc. Di sini juga ada contohnya C ditambah O2 menjadi CO2. Tadi sudah dijelaskan di atas mengenai heat of combustion itu titik beratnya terjadi pada pembakaran yang ditambahkan dengan reaksi O2. Di sini terdapat O2. Jadi CO2 ini terbentuk atas unsur C ditambah dengan O2 sehingga menjadi CO2. Dan ini dapat dikatakan heat of combustion karena memenuhi syaratnya yaitu titik beratnya yaitu terdapat O2-nya. Nah, di sini data Hc sama dengan minus 393,5 kJ per gram mol itu merupakan delta H pembakaran dari C. Dan di sini juga dituliskan bahwa ada delta HF. Nah, kenapa kok ini bisa dikatakan sebagai delta HF? Karena ini juga memenuhi dari syarat delta HF.
yaitu C ini merupakan unsur dari alam dan O2 ini juga merupakan unsur dari alam, sehingga membentuk satu mol senyawa yaitu CO2. Jadi, data HF yaitu sama dengan minus 393,5 kJ per gram mol menjadi delta H dari pembentukan satu mol senyawa. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan delta HC dan juga delta HF. Kemudian dalam mengerjakan soal neraca panas juga terdapat ada langkah-langkahnya, yaitu harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan sistem dan diberi nomor aliran. Kemudian menemukan persamaan neraca panas. Kemudian yang ketiga, menghitung delta H-in, delta H-out, delta H-reaksi, I dikurangi kilos. Kemudian membuat tabel perhitungan panas di tiap aliran. Membuat tabel perhitungan pada reaksi, dan yang terakhir membuat tabel kesimpulan perhitungan neraca panas. Nah, di sini terdapat contoh soal. Jadi soalnya yaitu suatu pabrik dengan kapasitas 14.941 ton per tahun atau 1.795,88 kg per jam amil asetat sebagai produk. Buatlah neraca panas dari reaktor tersebut berdasarkan data-data berikut. Nah, asumsikan kilos adalah 10% dari panas yang masuk ke dalam reaktor. Nah, di sini terdapat gambarnya juga. Jadi, yang menjadi panas yang masuk ke dalam reaktor adalah nomor 1, 2, di sini saya tunjukkan ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, next. Nah, yang pertama adalah menentukan sistem dan diberi nomor aliran. Nah, diberi nomor aliran ini, aliran pertama yaitu aliran yang masuk, yaitu delta H1. Kemudian aliran kedua delta H2, ini aliran yang masuk ya. Kemudian delta H3 juga masuk, kemudian delta H4 juga masuk, delta H5 juga masuk. Nah, maksudnya ini ke dalam suatu reaksi atau yang disebut dengan delta H reaksi. Kemudian Q yang masuk yaitu ini yang ada berada di sini dan Q yang keluar terdapat di sini. Kemudian terdapat delta H6. Nah, delta H6 pada di sini yaitu merupakan delta H yang keluar atau delta H out. Nah, di sini kan sudah ditulis mengenai delta H1, H2 sampai delta H6 dan juga Q dan serta kilosnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan persamaan neraca panas. Nah, menentukan persamaan neraca panas ini yaitu membuat neraca panas dari awal dengan akumulasi 0 sama dengan delta H in atau delta H masuk dikurangi delta H out atau delta H keluar ditambah dengan delta H reaksi ditambah Q dikurangi dengan kilos. Nah, di sini dapat kita sederhanakan. Delta H-in-nya itu tadi kan dapat disederhanakan di mana ruasnya dipindah. Delta H-in dan delta H-out ini ruasnya dipindah menjadi ke kiri dan delta H-out dikurangi Q ditambah dengan kilos itu ditaruh di ruas kanan. Ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, delta H-in-nya tadi merupakan aliran 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ditambah dengan delta H reaksi. Kenapa kok ditambah dengan delta H reaksi? Karena delta H yang masuk tadi itu arahnya ke dalam sini. Nah, ini dapat disebut dengan delta H reaksi. Kemudian sama dengan delta H6 yang merupakan delta H out, kemudian dikurangi Q dan juga ditambah dengan kilos. Nah, karena ini delta H out-nya itu berada di ruas kanan, sedangkan di sini delta
delta H reaksinya berada di sebelah kiri, maka ini dapat kita pindah. Ruasnya, sehingga yang minus menjadi plus, seperti itu. Kemudian di sini yang ketiga, menghitung delta H in, delta H out, dan juga delta H reaksi serta loss. Nah, untuk delta H-nya sendiri, kita menggunakan rumus integral CPDT, di mana CP-nya ini sudah ditentukan suhunya, atau CP ini sudah tentu suhunya, yaitu 120 derajat Celcius. Sehingga langsung saja di sini sama dengan CP dikurangi delta T. Nah, ini caranya untuk mencari delta H in dan juga delta H out. Ini kita menggunakan integral CPDT. Untuk mencari delta H reaksi, ini baru kita menggunakan rumus sigma delta HF dari produk dikurangi sigma delta HF dari reaktan. Nah, untuk mencari kilosnya sendiri, tadi juga sudah disebutkan di awal, yaitu dari 10% delta H in atau delta H yang masuk. 10% dari delta H yang masuk. Seperti itu, lalu lanjut ke tabel perhitungan panas di tiap aliran. Nah, di sini diterangkan atau dituliskan rumusnya adalah delta H integral CPDT sama dengan CP dikurangi delta T. Nah, untuk menghitung delta H1, maka terdapat rumus. Rumusnya itu saya tuliskan di sini ya, yang baru. Yaitu massa dikali dengan CP dikurangi dengan delta T. Delta. Ini deltanya saya lambangkan seperti ini. Delta T. Nah, ini rumus untuk mencari delta H1. Nah, ini kan massa ya. Massanya kita jangan lupa menggunakan massa kilogram. Jadi nanti kalau misalnya soal itu massanya masih berbentuk bukan kilogram, kita jadikan kilogram terlebih dahulu. Kemudian di sini juga sudah ada CP-nya dan dikurangi delta T, yaitu T ref dikurangi dengan T1. Nah, ini untuk mencari delta H1. Gimana nanti cara mencari delta H2, H3, kemudian seterusnya sampai delta 6, itu sama saja seperti ini. Namun, yang membedakan adalah masanya. Masanya ini nanti kita ganti dengan massa setiap di aliran. X. Nah, di sini juga sudah ada tabel perhitungan panas reaksi, di mana rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan sigma H produk dikurangi sigma HF reaktan. Jadi ini nanti tinggal dikurangi saja sehingga mendapatkan hasilnya, dan kemudian ditotal berapa, dan ini hasilnya. Dan yang keenam yaitu membuat tabel kesimpulan perhitungan neraca panas. Nah, untuk tabelnya sendiri dapat dilihat seperti ini. Dan di sini untuk mendapatkan nilai ini, panas yang keluar, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa 10%-nya dari delta H yang masuk. Seperti itu. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Enif. Baik, terima kasih Fauzi atas pemaparan materi dari neraca panas kimia. Baik, saya rasa cukup sekian hasil review kami dari materi yang disampaikan melalui YouTube.
kode C5 dan C6. Mungkin tidak lebih tidak kurang seperti itu Pak terkait materi perhitungan neraca panas, neraca dingin dan juga neraca kimia. Cukup dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.